Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Raja Abadi Wuwang, apakah Anda benar-benar bermaksud menyinggung kami semua karena rakyat jelata yang rendah ini? Kami melakukan ini semata-mata untuk membina lebih banyak individu yang kuat dengan lebih cepat. Jangan lupa, jika bukan karena kita saat itu, alam abadi debu dan neter mungkin sudah runtuh. Jika kau berani membela orang-orang rendahan itu, Lembah Xuanbingku akan menjadi yang pertama protes. Pemimpin Lembah Xuanbing berkata dengan dingin. Meskipun dia bukan tandingan Feng Wuwang, dia tidak percaya bahwa Feng Wuwang akan menjadikan mereka musuh hanya karena masalah sepele seperti itu. Hehehe, sepertinya aku sudah lama tidak bertindak, dan kau bahkan sudah melupakan rasa hormat yang paling mendasar. Mata Feng Wuwang menjadi gelap, dan aura pedang yang mengerikan menyebar di sekitarnya. Melihat hal itu, para tokoh perkasa tersebut menghunus senjata mereka dan menghadapinya, mata mereka dipenuhi dengan sedikit rasa kagum. Feng Wuwang sudah terkenal di seluruh alam abadi, dan jika terjadi konflik, mereka mungkin bukan tandingannya. Tepat saat itu, Ji Chen mengulurkan tangan dan menghentikan Feng Wuwang. Melihat hal itu, sedikit kesombongan muncul di mata pemimpin Lembah Xuanbing. Tampaknya Ji Chen tidak bodoh, dia tahu dia tidak bisa menyinggung perasaan mereka. Namun, kata-kata Ji Chen selanjutnya membuat wajahnya memerah. Senior, sekarang setelah saya menjadi penguasa dunia bawah, saya tentu saja akan menangani masalah ini. Kau memperlakukan rakyatku seperti semut, menginjak-injak mereka sesuka hati. Jika kau tidak mendisiplinkan mereka, alam debu dan dunia bawah yang abadi ini kemungkinan akan berubah menjadi alam iblis. Karena Anda menolak untuk bergeming dan mempertanyakan apakah ini melanggar aturan yang saya tetapkan saat itu, saya tidak perlu lagi mempertimbangkan perasaan Anda. Ji Chen perlahan berdiri, dan ketujuh pedang suci abadi itu diletakkan satu persatu di belakangnya. Sombong, kau benar-benar mengira dirimu reinkarnasi Kaisar Abadi Chenming. Pemimpin Sekte Pedang Hati mendengus dingin. Ji Chen mengabaikan mereka, tatapan dinginnya menyapu semua orang. Aku sudah memberimu kesempatan. Karena kau bersikeras melanggar aturan yang kutetapkan waktu itu, maka kau harus menebusnya dengan kematian. Namun, sebelum ada yang sempat bereaksi, formasi pedang kegelapan utara langsung terbentang, menjebak semua orang di dalamnya. Melihat hal itu, pemimpin Sekte Pedang Hati tidak takut, sebaliknya, dia tampak angkuh. Seorang junior berani berbicara begitu arogan. Seandainya bukan karena Kaisar Jin Liu, apakah kau benar-benar berpikir ketua sekte ini akan melirikmu? Hari ini, aku, sang pemimpin sekte, akan memberimu pelajaran, agar kau tahu siapa yang sebenarnya berkuasa di alam abadi debu neter. Ya, Ji Chen memperluas indera ilahinya dan menemukan bahwa pemimpin sekte pedang hati hanya berada di tingkat pertama alam Tai. Terlalu lemah, kalian semua serang aku bersama-sama. Dia meletakkan satu tangannya di belakang punggung, tidak menunjukkan tanda-tanda ketegangan sebelum pertempuran. Merasa dipermalukan, pemimpin Sekte Pedang Hati tidak tahan lagi dan menghunus pedangnya untuk menyerang. Niat pedang itu, seperti aliran cahaya yang tak terhitung jumlahnya, melonjak ke arah Ji Chen. Namun, hanya dengan sebuah pikiran, sebuah pusaran hitam besar muncul di depan Ji Chen, menelan semua niat pedang. Segera setelah itu, dia membuat segel tangan untuk melindungi sekitarnya, dan sosoknya menghilang. Pemimpin Sekte Pedang Hati segera merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Perasaan akan kematian yang akan segera datang langsung menyelimuti mereka. Engah. Sebelum dia sempat berbalik, dadanya langsung tertembus. Seketika setelah itu, dia menyadari bahwa esensinya dengan cepat mengalir pergi, menuju ke tempat yang tidak dikenal. Bagaimana mungkin ini terjadi? Bahkan saat kesadarannya memudar, pemimpin Sekte Pedang Hati masih tidak tahu mengapa dia dikalahkan. Sejauh yang dia ketahui, Ji Chen hanya berada di alam tertinggi, jadi mengapa dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan? Orang-orang merasa ngeri ketika Ji Chen membunuh pemimpin Sekte Pedang Hati. Barulah saat itu mereka menyadari bahwa Ji Chen benar-benar berniat menyerang mereka. Giliranmu, suara Ji Chen tiba-tiba terdengar di telinga pemimpin Lembah Xuanbing. Tindakan para murid Lembah Xuanbing yang memasuki wilayah permukiman penduduk di luar kota Wenjian semuanya atas perintah guru Lembah Xuanbing. Oleh karena itu, sejak awal, dia tidak berniat untuk melepaskannya. Mengingat kontribusi mereka, kami hanya bermaksud memberi mereka pelajaran. Tanpa diduga, hal ini malah menjadi alasan bagi pihak lain untuk memprovokasi mereka. Karena itu, dia tidak perlu menahan diri lagi. Api Kaisar Bifang seketika membakar tubuh fisik guru Lembah Xuanbing. Pemimpin Lembah Xuanbing hanyalah Raja Abadi setengah langkah, dan kekuatannya masih di bawah pemimpin Sekte Jianxin.
Dengan jeritan melengking, bangunan itu berubah menjadi abu dalam waktu kurang dari beberapa tarikan napas. Saat Ji Chen mengambil kembali api Kaisar Bifang, suasana menjadi sunyi mencekam. Apakah ada orang lain yang ingin mempertanyakan keputusan saya? Dengan tatapan dingin yang menyapu semua orang, Ji Chen perlahan berbicara. Berdebar. Tidak jelas siapa yang pertama kali berlutut. Segera setelah itu, para pemimpin berbagai kekuatan berpengaruh yang sebelumnya mengabaikannya berlutut dan memohon belas kasihan. Bahkan Master Sekte Pedang Hati, seorang Raja Surgawi, langsung terbunuh oleh Ji Chen dengan satu tebasan pedang. Bagaimana mungkin para Sein Surgawi ini berani bersikap lancang? Mereka semua gemetar ketakutan melihat metode Ji Chen yang dahsyat. Melihat berbagai tokoh berpengaruh yang telah tunduk kepadanya, bibir Ji Chen sedikit melengkung membentuk senyum. Bagus sekali, sepertinya kalian semua orang-orang cerdas. Karena memang begitu, saya tidak akan bertele-tele. Mulai hari ini dan seterusnya, jika aku melihatmu menindas rakyatku lagi, kedua orang ini akan mengalami nasib yang sama. Selanjutnya, urat-urat abadi yang dikendalikan oleh Sekte Pedang Hati dan Lembah Es Mendalam akan kembali menjadi milik Istana Abadi Debu Neter. Apakah Anda keberatan? Tidak ada keberatan, saya akan mengikuti instruksi Anda, Tuan Muda. Semua orang berkeringat deras dan berkata serempak. Mereka tidak memiliki keluhan sama sekali. Ya, besok saya akan mengumumkan peraturan abadi yang baru, dan saya harap kalian semua akan mematuhinya. Selain itu, saya berharap Anda akan melakukan yang terbaik dalam menerbitkan pesanan ini dan tidak mengecewakan saya. Ji Chen menambahkan. Ya, para pemimpin dari semua kekuatan besar itu tunduk dan menyerah. Mulai dari saat itulah mereka akhirnya menyadari posisi mereka sendiri. Di hadapan Ji Chen, mereka tidak lebih dari semut yang bisa dengan mudah dihancurkan. Baiklah, saya agak lelah. Kalian semua boleh pergi. Dengan jentikan tangan kanannya, Ji Chen mengirimkan formasi pedang kegelapan utara kembali ke dalam cincin Qian Kun. Oh, ya, masih ada satu hal lagi. Tepat ketika semua orang hendak pergi, Ji Chen tiba-tiba berbicara. Tuan Muda, apakah ada hal lain yang Anda butuhkan? Semua orang menjadi tegang, berpikir bahwa Ji Chen ingin menghukum mereka. Untungnya, Ji Chen tidak memiliki niat seperti itu. Dia berkata, saya sangat tidak menyukai perilaku tempat-tempat perjudian di kota ini. Jika saya menemukan tempat perjudian yang sengaja menipu para kultivator untuk mendapatkan batu spiritual, Anda tahu apa yang akan saya lakukan? Ya, kami akan kembali dan meminta mereka untuk segera memperbaikinya. Semua orang langsung menjawab, mengundurkan diri. Ji Chen melambaikan tangannya, seolah-olah diberi pengampunan, semua orang meninggalkan aula utama. Barulah setelah mereka berjalan jauh, mereka berani menoleh ke belakang ke arah Istana Debu dan Neter. Di atas Istana Debu dan Neter, aura kekaisaran yang pekat tampak berubah menjadi naga lilin, menyelimuti seluruh Istana Abadi Debu dan Neter. Zulong sedikit membuka matanya, seketika membuat semua orang merinding. Alam Abadi Debu dan Neter akan segera berubah. Salah satu pria itu menghela napas. Sebelum mereka tiba, mereka semua mengira Ji Chen hanyalah boneka. Lagi pula, bagaimana mungkin seorang junior tahu cara mengelola alam abadi yang begitu luas? Di luar dugaan, Ji Chen begitu tegas dalam pembunuhannya. Keraguan mereka berangsur-angsur sirna. Mungkin pemuda berbaju putih ini memang Chen Ming yang legendaris dari masa lalu. Tak lama kemudian, kabar bahwa Ji Chen telah resmi menjadi penguasa dunia bawah menyebar dengan cepat ke seluruh alam abadi. Sementara itu, ada juga semua yang terjadi di dalam Istana Abadi Debu dan dunia bawah. Saat semua orang kagum dengan metode Ji Chen, pikiran Ji Chen tidak lagi tertuju pada kekuatan-kekuatan tersebut. Sekuat apapun kekuatan-kekuatan ini, mereka hanya akan hancur seketika di hadapan kekuasaan absolut. Yang lebih ia pedulikan adalah dunia bawah tanah yang tersembunyi di dalam Istana Surgawi. Setelah sekian tahun, akhirnya dia akan mengambil kembali semua yang memang haknya. Senior Feng, saya mungkin akan mengasingkan diri selama beberapa hari ke depan. Jika terjadi sesuatu di kota, tolong jaga saya, Pak. Ji Chen menjelaskan beberapa hal secara singkat dan berjalan sendirian jauh ke dalam Istana Abadi. Formasi pedang di kubah itu berputar, dan cahaya bintang menyinari jubah putihnya, mencerminkan rasa ketenangan dan antisipasi. Segala sesuatu yang berada jauh di dalam Istana Surgawi sebagian besar tetap tidak berubah. Inilah fondasi yang ia bangun sendiri di kehidupan sebelumnya, dan setiap batu giok serta setiap pola mempertahankan pesona Taoisme yang ia tinggalkan. Alih-alih beristirahat di aula samping, dia mengikuti jalan yang diingatnya, selangkah demi selangkah menuju area terlarang yang paling sentral dan paling tersembunyi di Istana Abadi. Para penjaga biasa tidak dapat mendekati tempat ini karena pembatasan yang ia tetapkan sendiri kala itu.
Bahkan jika seorang ahli setingkat kaisar mencoba masuk, akan sulit untuk memasukinya. Selama ribuan tahun, selain Feng Wuang yang sesekali datang untuk menyelidiki, tidak ada orang lain yang pernah menginjakan kaki di sini. Tak lama kemudian, ia sampai di sebuah dinding yang diukir dengan gambar binatang-binatang langka dan eksotis. Di depan tembok terdapat tempat di mana latihan pedang dilakukan di masa lalu, dikelilingi oleh 18 pilar batu besar, dengan cahaya surgawi memancar lurus ke langit. Pilar batu itu dipenuhi dengan bekas tebasan pedang yang tak terhitung jumlahnya, permainan pedangnya halus namun dahsyat. Bekas tebasan pedang ini ditinggalkan olehnya saat ia berlatih ilmu pedang. Bekas tebasan ini mungkin tampak jarang dan biasa saja, tetapi sebenarnya, setiap bekas tebasan pedang tersebut mengandung pemahamannya tentang jalan ilmu pedang. Wawasan ini sangat bermanfaat bagi mereka yang berada di alam kaisar. Di masa depan, kita bisa mengizinkan senior Feng datang ke sini untuk berlatih selama beberapa waktu. Mungkin dia bisa memahami jalur pedang baru dan mencapai alam kaisar. Ji Chen bergumam. Karena adanya pembatasan, Feng Wuang tidak pernah bisa mendekati tempat ini. Feng Wuang saat ini hanya selangkah lagi menuju alam kaisar, dan dia ingin melakukan sesuatu untuk membantu. Lagi pula, Feng Wuang awalnya adalah salah satu dari mereka. Menjadi kaisar akan menjadi hal yang baik bagi Ji Chen. Setelah menenangkan diri, Ji Chen menatap dinding di depannya dan perlahan mengeluarkan segel kaisar debu neter. Selain hewan-hewan langka dan eksotis, dinding-dindingnya juga diukir dengan beberapa adegan dari kehidupannya. Tersembunyi di dalam adegan-adegan biografis ini terdapat kunci yang sangat halus untuk memahami pembentukannya. Sekalipun seseorang berhasil menerobos pembatasan dan memasuki tempat ini, akan sangat sulit untuk menemukan keberadaan inti dari susunan tersebut. Dia menarik napas dalam-dalam, menggantungkan segel kaisar debu dan neter di depannya, dan perlahan menuangkan cahaya abadi berwarna merah keemasan ke dalam mata susunan. Sesaat kemudian, tanah bergetar sedikit, tidak hebat, tetapi dengan dengungan lembut yang berasal dari sumber Dao Agung itu sendiri. 1000 garis emas terbentang dari bawah ubin lantai, saling berjalin membentuk formasi pedang yang membentang beberapa meter. Di tengah formasi pedang, ruang terdistorsi seperti riak di permukaan air, menciptakan lorong tanpa dasar. Di dalam lorong itu, energi abadi begitu padat hingga hampir mencair, membawa serta kekuatan ruang waktu dan aura arus yang bergejolak. Secercah cahaya muncul di mata Ji Chen saat adegan-adegan dari kehidupan masa lalunya terlintas di hadapannya. Dia melangkah masuk ke lorong itu, segel kekaisaran menyertainya, dan lapisan penghalang cahaya abadi berwarna emas pucat secara otomatis terbentang di sekelilingnya, mengisolasinya dari turbulensi ruang dan waktu yang tersisa di lorong tersebut. Lorong itu membentang ke depan, dan sekitarnya tampak seperti kekacauan. Saat kami terus melaju, pemandangan di depan tiba-tiba terbuka. Sebuah dunia rahasia yang luas dan tak terbatas terbentang di hadapan mata Ji Chen. Inilah dunia bawah. Jalur pelarian terakhir yang ia tinggalkan untuk dirinya sendiri kala itu, tempat ini menyimpan esensi terakhir dari istana abadi debu dan dunia bawah serta warisannya. Aku tidak pernah menyangka aku bisa kembali ke sini suatu hari nanti. Ji Chen menghela napas. Dia mendongak dan melihat 9 bintang kaisar semu tergantung tinggi di langit di dalam alam tersebut, berputar siang dan malam, menyediakan energi spiritual tanpa batas bagi seluruh alam rahasia itu. Di bawah bintang kaisar terbentang tanah abadi yang luas dan tak terbatas serta danau-danau abadi. Di bumi, tumbuh-tumbuhan abadi dan tanaman spiritual di mana-mana, banyak di antaranya berusia ribuan tahun, dengan cairan spiritual sebening kristal mengalir di antara batang dan daunnya. Tentu saja, Ji Chen tidak punya waktu puluhan ribu tahun untuk mengolahnya. Alasan mengapa tanaman ini telah ada selama 10.000 tahun adalah karena dibudidayakan di danau abadi dan karena terdapat susunan waktu yang dipasang di sini. Hal ini memungkinkan tanaman obat ini tumbuh dengan cepat, mencapai usia pengobatan puluhan ribu tahun hanya dalam 1000 tahun. Selain ramuan-ramuan ini, di kejauhan, terbentang urat keabadian sumsum bintang sejauh ribuan mil. Cahaya cemerlang memancar dari urat-urat langit, menopang pulau-pulau langit yang tak terhitung jumlahnya. Di Pulau Peri, terdapat istana-istana peri dengan suasana Taois yang kental. Pintu-pintu istana tertutup rapat, menyegel artefak magis, teknik kultivasi, materi spiritual, dan senjata yang telah ia kumpulkan kala itu. Tempat ini adalah istana abadi sejati di dunia bawah. Ji Chen terbang ke arah pulau utama. Pulau utama dipenuhi dengan pembatasan, yang masing-masing merupakan ujian yang telah ia tetapkan. Dia mendapat firasat ketika membunuh Kaisar Iblis, jadi dia meninggalkan dunia bawah di sini dan menetapkan batasan, menunggu satu dari 10.000 orang yang ditakdirkan. Namun, rencana cadangan ini sudah tidak berguna lagi.
Siapa sangka setelah dunia bawah disegel, justru dialah yang masuk kembali. Setelah mendarat di Pulau Abadi, Ji Chen dengan santai berjalan melewati area terlarang, tangannya membentuk segel sihir. Aula utama yang megah pun terlihat. Di depan pintu masuk aula utama terbaring makhluk yang sangat besar. Seluruh tubuhnya tertutupi sisik emas gelap, dengan api kekaisaran berwarna ungu pucat menyala di sisik-sisik tersebut. Dengan 2 tanduk melengkung di kepalanya dan 4 cakar yang bertumpu pada giok spiritual, setiap tarikan napasnya membangkitkan energi spiritual di dalam alam tersebut. Matanya terpejam, seolah-olah telah tertidur selama 1000 tahun, tetapi bahkan dalam tidurnya, ia masih memancarkan tekanan yang tak terlukiskan. Ji Chen berdiri di depan pintu, menatap sosok yang dikenalnya, hatinya dipenuhi perasaan campur aduk. Binatang raksasa ini tak lain adalah binatang penjaga yang ia tinggalkan di sini, yaitu Ingkilin, yang juga dikenal sebagai Lin Ye Senjun. 1000 tahun telah berlalu, alam abadi dilanda kekacauan, dan perang meletus di mana-mana, tetapi pendamping ini masih berjaga di tempat yang sama, tidak pernah pergi. Ji Chen tidak langsung melangkah maju, tetapi perlahan-lahan melepaskan jejak aura jiwanya. Detik berikutnya, di bawah platform batu, kilin hitam itu tiba-tiba membuka matanya. Mata itu tiba-tiba menyala seperti 2 matahari yang berkobar, cahaya keemasannya menyembur keluar dan menembus langit. Tubuhnya yang besar sedikit bergetar, dan aura terpendamnya tiba-tiba meledak. Tekanan binatang suci tingkat ke-8 alam Tai menyapu ke segala arah, tetapi tiba-tiba mereda saat menyentuh sosok Ji Chen. Lin Ye mengangkat kepalanya, pandangannya tertuju pada sosok berjubah putih itu, tubuhnya yang besar gemetar tak terkendali. Tuanku, raungan rendah dan serak keluar dari tenggorokannya. Ia menatap Ji Chen dengan tak percaya, semua kesepian, penantian, dan ketekunan selama 1000 tahun terakhir menyerbu hatinya saat ini. Ia mengingat aura itu, sosok itu, dan Kaisar Abadi Chen Ming yang pernah memandang rendah alam abadi dan bertarung bersamanya. Ia percaya bahwa tuannya telah binasa dalam siklus reinkarnasi dan tidak akan pernah kembali. Tanpa diduga, 1000 tahun kemudian, dia kembali. Lin Ye tak mampu lagi menahan diri. Tubuhnya yang besar berubah menjadi cahaya keemasan dan langsung melesat ke depan Ji Chen. Ia menarik aura penindasannya, dengan hati-hati menurunkan tubuhnya, sisik emas gelapnya sedikit bergetar, dan beberapa tetes air mata kristal mengalir di pipinya. Tuanku, Anda akhirnya kembali. Lin Ye menjaga dunia bawah selama 1000 tahun, menunggumu selama 1000 tahun. Kupikir, aku tak akan pernah melihatmu lagi. Suaranya tercekat oleh isak tangis yang hampir tak tersembunyikan, seperti seorang anak yang pulang ke rumah setelah lama berpisah. Ji Chen mengulurkan tangan kanannya dan dengan lembut mengelus kepala kilin yang hangat, merasakan tekstur sisiknya yang familiar dengan ujung jarinya, dan hatinya melunak. Di kehidupan sebelumnya, ia bertarung di semua sisi dengan taktik yang tegas dan tanpa ampun. Hanya ketika menghadapi makhluk ilahi yang telah menemaninya selama bertahun-tahun itulah ia menunjukkan ekspresi yang begitu lembut. Dia menduga bahwa Lin Ye mungkin telah berubah seiring berjalannya waktu. Namun, tindakan Lin Ye membuatnya lengah. Meskipun Lin Ye telah menjadi kaisar, dia tetap sama seperti sebelumnya. Terima kasih atas kerja kerasmu, Xiao Lin. Suara Ji Chen lembut dan halus, sedikit bernada permintaan maaf. Aku telah berbuat salah padamu dengan meninggalkanmu sendirian di sini selama 1000 tahun. Rasanya tidak pahit. Lin Ye menggelengkan kepalanya dengan keras, rambutnya tertiup angin. Merupakan kehormatan bagiku untuk menjaga dunia bawah bagi tuanku. Asalkan tuanku kembali dengan selamat, aku rela menunggu 10.000 tahun lagi. Ia mengangkat kepalanya, matanya dipenuhi rasa hormat dan kesetiaan. Selama bertahun-tahun, alam abadi telah dilanda kekacauan, dan ras iblis telah menyerbu. Domain abadi debu dan neter telah menghadapi banyak bahaya. Aku telah menjaga tempat ini dan tidak berani meninggalkannya bahkan untuk sesaat pun, karena takut mengecewakan kepercayaan yang diberikan kepadaku oleh tuanku. Sekarang setelah tuanku kembali dan mengambil alih alam fana, aku bersedia mengikutinya, untuk sekali lagi menaklukkan semua penjuru, memusnahkan para iblis, dan melindungi alam abadi milikku. Ji Chen merasakan kehangatan di hatinya dan mengangguk. Bahkan setelah 1000 tahun, Lin Ye tetap setia, tidak menunjukkan kesombongan yang biasanya diharapkan dari seorang kaisar. Tuanku, bagaimana tingkat kultivasi Anda? Lin Ye tiba-tiba menyadari sesuatu dan bertanya dengan penasaran. Terjadi sedikit insiden, tapi tidak serius, malah, ini hal yang baik untukku. Ji Chen menceritakan kembali semua yang telah dia katakan, lalu perlahan bangkit dan berjalan santai melalui aula depan. Ayo, ajak aku berkeliling, katanya. Saat Anda menyusuri jalan, Anda dapat melihat semua harta karun di dalam istana.
Tanah di sana ditutupi oleh hamparan, rumput kebangkitan 9 putaran, yang daunnya memiliki 9 lipatan dan dapat menghidupkan kembali orang mati serta menyembuhkan yang terluka. Ini adalah obat surgawi tingkat kekaisaran. Kolam roh di sampingnya dipenuhi dengan cairan roh bintang, dengan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya melayang di dalam cairan tersebut. Berendam di dalamnya dapat membersihkan tulang abadi seseorang dan memurnikan hati dao seseorang. Ini adalah harta karun tertinggi untuk kultivasi. Setelah membuka pintu aula bagian dalam, seseorang akan menemukan ribuan artefak abadi dan beberapa artefak kekaisaran yang tersusun rapi di dalamnya, beberapa di antaranya diperolehnya dalam pertempuran masa lalu, dan yang lainnya dibuatnya sendiri. Selain itu, terdapat banyak sekali batu abadi, material spiritual, dan teknik kultivasi yang menumpuk seperti gunung, cukup untuk mendukung konsumsi seorang immortal realem tingkat atas selama 10.000 tahun. Sementara itu, prinsip-prinsip Taoisme yang paling mendasar melayang di udara dengan tenang. Merasakan aura Ji-Chen, benda itu secara otomatis menyala, berubah menjadi miliaran titik cahaya yang mengalir ke tubuhnya dan menyatu dengan sumber jiwa ilahinya. Dalam sekejap, Ji-Chen merasakan indera ilahinya melonjak, dan pemahamannya tentang jalan agung semakin mendalam. Banyak rahasia dan wawasan yang telah lama terlupakan dari kehidupan masa lalunya telah bangkit kembali, memungkinkan pemahamannya tentang hukum-hukum tersebut mencapai tingkat yang lebih tinggi. Kemudian, pandangannya tertuju pada artefak-artefak abadi itu. Terdapat total 5 artefak kekaisaran, dan kualitas terendah dari artefak abadi lainnya masih berada pada level artefak abadi suci. Namun, artefak suci biasa tidak lagi dapat memenuhi kebutuhannya. Dengan lambaian tangan kanannya, beberapa artefak semi kekaisaran melayang ke udara dan berbaris di depannya. Serigala rakus, gerbang raksasa, bintang kemakmuran. Ji-Chen memeriksa ketujuh artefak semi kaisar itu satu per satu. Semua ini ditinggalkan olehnya di kehidupan sebelumnya ketika dia sedang mengembangkan teknik penciptaan langit berbintang. Meskipun tidak dapat dibandingkan dengan pedang kaisar reinkarnasi, ketika dikombinasikan dengan formasi pedang, mereka dapat melepaskan kekuatan yang setara dengan senjata kaisar sejati. Mulai sekarang, kau akan berjuang untukku. Ji-Chen melepaskan kekuatan jiwanya dan bergumam. Ketujuh artefak semi kekaisaran itu merasakan kekuatan jiwanya dan langsung tunduk. Dengan sekali gerakan pergelangan tangannya, ketujuh artefak semi kekaisaran itu dengan patuh menghilang ke dalam tubuhnya. Kemudian pandangannya tertuju pada kursi utama di aula. Di atas meja di depan kursi utama terdapat semua wawasan dan teknik ciptaannya sendiri yang ia tinggalkan di kehidupan sebelumnya. Namun, hal-hal ini tidak banyak membantunya. Hanya sebuah kotak giok di atas meja yang membangkitkan sesuatu di dalam dirinya. Hal ini karena apa yang tersimpan di dalamnya adalah buah dari dunia bawah. Hanya dengan memurnikannya, dunia bawah dapat dianggap telah kembali ke kepemilikannya. Buah dunia tidak dapat dimurnikan dalam waktu singkat. Pertama, masukkan ke dalam tubuhmu dan cernalah secara perlahan. Untuk beberapa hari ke depan, mari kita perkuat kembali formasi pedang kegelapan utara. Ji-Chen tiba di tengah aula utama dan mengaktifkan formasi di sana. Sejumlah besar kekuatan waktu menyelimutinya, menyebabkan aliran waktu di sini jauh lebih cepat daripada di luar. Dia memanfaatkan kesempatan ini untuk mempelajari lebih lanjut tentang 7,5 senjata kekaisaran. Ketika formasi pedang kegelapan utara muncul kembali, kekuatannya cukup untuk mengguncang bahkan seorang setengah kaisar. Tuanku hanya berada di tingkat kultivasi alam tertinggi. Tidak jauh dari situ, Lin Ye sedang berjaga di luar formasi besar tersebut. Dia agak terkejut saat menyaksikan Ji-Chen menyempurnakan formasi pedang kegelapan utara. Meskipun tingkat kultivasi Ji-Chen hanya berada di alam tertinggi, kekuatannya adalah sesuatu yang bahkan dia sendiri harus anggap serius. Sambil mendesah, Ji-Chen menarik formasi pedangnya, niat pedangnya perlahan surut, dan menatap Lin Ye di sampingnya. Lin Ye sudah berada di level Raja Surgawi semasa hidupnya. 1000 tahun kemudian, Lin Ye berhasil memasuki alam kaisar dan memiliki tingkat kultivasi tingkat ke-8 dari alam Tai. Jika dilihat di seluruh dunia spirit dance, hanya ada sedikit ahli yang kekuatannya dapat menyaingi dirinya. Dia menempa ulang formasi pedang kegelapan utara, meningkatkan kekuatannya secara signifikan, sehingga Lin Ye dapat menguji kekuatannya. Dia berkata, Xiao Lin, aku telah menempa ulang formasi pedang kegelapan utara berdasarkan 7,5 artefak kekaisaran. Aku tidak tahu seberapa kuatnya nanti. Mari kita berlatih sebentar, dan saya akan melihat seberapa jauh formasi pedang ini telah berkembang. Secercah cahaya keemasan terpancar dari mata Lin Ye, penuh kegembiraan sekaligus kesungguhan. Bawahanmu patuh. Yang mulia, mohon kerahkan seluruh kekuatanmu. Bagus. Ji-Chen mengangguk sedikit, melangkah ringan, dan sosoknya melayang mundur beberapa kaki.
Hati-hati. Sebelum dia selesai berbicara, 7 pancaran cahaya melesat ke langit dari tubuhnya. 7,5 artefak kekaisaran, serigala rakus, gerbang raksasa, kemakmuran, bintang sastra, bintang integritas, bintang bela diri, dan pasukan yang hancur, tergantung di kubah istana, disusun sesuai dengan lintasan bintang-bintang. Dalam sekejap, ki kegelapan utara menyapu keempat penjuru, suhu antara langit dan bumi anjlok, dan retakan spasial halus muncul di sekelilingnya. Formasi pedang kegelapan utara, aktifkan. Ji Chen membuat segel tangan dengan satu tangan, jubah putihnya berkibar tertiup angin. Ribuan bayangan pedang gelap turun dari langit, masing-masing membawa ketajaman yang mampu mencabik-cabik bahkan seorang ahli alam Tai, dan mengincar titik-titik vital Lin Ye. Lin Ye sangat tertarik dengan formasi pedang kegelapan utara. Ia menghentakkan keempat cakarnya ke tanah, dan sisik emas gelapnya langsung berdiri tegak. Sebuah penghalang binatang ilahi yang tebal menyelimuti seluruh tubuhnya, dan api kekaisaran berwarna ungu keemasan berkobar hebat di sisiknya, berubah menjadi penghalang pertahanan yang tak dapat dihancurkan. Ribuan bayangan pedang jatuh di atas, hanya menyebabkan sedikit riak. Lin Ye bertanya dengan bingung, "Tuanku, sepertinya kekuatan formasi pedang ini belum sepenuhnya dilepaskan. Mungkin cara ini cukup efektif untuk menghadapi para ahli alam Tai, tetapi sulit untuk mengatakan seberapa efektifnya cara ini melawan seorang setengah kaisar." Mendengar itu, Ji Chen tertawa terbahak-bahak, "Hahaha, itu baru permulaan. Bersiaplah." Meskipun begitu, dia mengaktifkan formasi pedang dengan segenap kekuatannya. Kekuatan supranatural di dalam tubuhnya menyatu menjadi 7 pedang, memungkinkan ketujuh kekuatan supranatural tersebut diaktifkan secara bersamaan. Tidak hanya itu, dia juga mengerahkan kekuatan naga lilin di dalam tubuhnya, dan mengintegrasikan kekuatan 4 simbol ke dalam formasi pedang. Dalam sekejap, kekuatan formasi pedang kegelapan utara melonjak, dan cahaya pedang yang tajam tampak menembus kehampaan. Ketujuh bayangan pedang itu menebas Lin Ye satu per satu. Sungguh niat pedang yang menakutkan. Lin Ye akhirnya merasakan ancaman. Ia tak lagi membela diri secara pasif, melainkan menghentakkan cakar depannya ke tanah, dan magma serta energi spiritual yang menyembur keluar, berubah menjadi bayangan kilin setinggi beberapa meter, yang dengan ganas menghantam bayangan pedang yang menyerang. Bang! 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 Bayangan pedang bertabrakan dengan wujud hantu kilin, dan suara ledakan terus berlanjut. Energi pedang yang tak terhitung jumlahnya lenyap, tetapi bayangan pedang yang lebih banyak terus bermunculan dari formasi pedang, lapis demi lapis, membanjiri pertahanan Lin Ye seperti gelombang pasang. Ji Chen berdiri di tengah formasi, ekspresinya tenang, ujung jarinya terus-menerus mengubah teknik pedang. Ketujuh senjata semi kekaisaran itu bergerak sesuka hati, terkadang berkumpul untuk mengepung dan terkadang berpencar untuk menyerang. Kekuatan bintang-bintang dan dao kegelapan utara berpadu sempurna, dan kekuatan mereka jauh melampaui kekuatan masa lalu. Lin Ye semakin khawatir seiring berjalannya pertarungan. Ini adalah makhluk suci tingkat ke-8 alam Tai, dengan tubuh fisik yang kuat dan pertahanan yang tak tertandingi. Bahkan senjata semi kaisar biasa pun hampir tidak dapat melukainya. Namun pada saat ini, energi pedang dari formasi pedang kegelapan utara terus menerobos pertahanannya, ketajamannya menembus sisik dan zirahnya, menyebabkannya merasakan rasa sakit yang menyengat. Apakah ini sebenarnya kekuatan yang hanya bisa dilepaskan oleh seorang ahli alam tertinggi? Sesuai harapan dari tuanku, Lin Ye sangat terkejut. Ji Chen hanya berada di alam tertinggi di permukaan, tetapi dengan formasi pedang ini, bahkan kaisar terhormat Ji Chen merasa terancam. Dengan formasi ini, tidak diragukan lagi bahwa Ji Chen memiliki kualifikasi untuk bersaing dengan seorang setengah kaisar. Jika mereka mengerahkan seluruh kemampuan, hasilnya akan sulit diprediksi. Meskipun begitu, tetap saja sulit untuk merusaknya. Lin Ye mampu memblokir formasi pedang hanya dengan kekuatan seorang kaisar. Setelah beberapa kali bertukar serangan, Ji Chen tidak sepenuhnya berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, tetapi dia juga tidak memiliki banyak cara untuk menghadapi Lin Ye. Pada akhirnya, dia menghentikan kontes tersebut. Cukup sampai di sini saja, mari kita akhiri sampai di sini. Ujung jarinya menegang, dan teknik pedangnya berubah. Ribuan bayangan pedang tiba-tiba menghilang, dan 7 senjata semi kekaisaran itu berputar di udara sekali sebelum berubah menjadi aliran cahaya dan kembali ke tubuhnya. Formasi pedang itu lenyap, dan aura mencekam antara langit dan bumi langsung menghilang, hanya menyisakan fluktuasi energi spiritual yang tersisa. Lin Ye menghela napas lega dan menarik pertahanannya. Meskipun Ji Chen tampaknya kalah dalam pertempuran ini, bagi seorang kultivator di alam tertinggi, itu sudah merupakan demonstrasi kekuatan yang sangat luar biasa. Dengan formasi pedang kegelapan utara yang terdiri dari artefak semi kekaisaran, makhluk semi kekaisaran biasa bukanlah tandingan baginya.
Faktanya, kekuatan formasi pedang kegelapan utara belum sepenuhnya dilepaskan. Kesimpulannya, Ji Chen masih menyimpan banyak trik jitu. Tuhanku Maha Perkasa, Lin Ye berkata dengan sedikit antusias, formasi pedang kegelapan utara ini telah ditempa ulang oleh sang penguasa, dan kekuatannya mendekati kekuatan formasi tingkat kaisar. Meskipun dengan pertahanan terbaikku, aku tetap berada di bawah tekanan yang cukup besar. Dengan kultivasi alam tertingginya, dia mampu menekan seorang setengah kaisar. Jika melihat seluruh alam abadi, hanya Tuan kita yang mampu mencapai prestasi seperti itu. Ji Chen tersenyum tipis dan mengulurkan tangan untuk mengelus kepala Lin Ye. Bukan karena aku luar biasa kuat, melainkan karena ketujuh senjata semi kekaisaran ini sangat cocok dengan formasi pedang, dan dengan tambahan kekuatan bintang, mereka memiliki kekuatan yang luar biasa. Jika dibandingkan dengan seorang kaisar sejati, dia masih jauh dari gelar tersebut. Meskipun begitu, dia sudah cukup percaya diri. Dengan formasi pedang kegelapan utara yang baru ini, kesenjangan kekuatan tempur antara dirinya dan para ahli alam kaisar telah menyempit secara signifikan. Jika mereka mengerahkan seluruh kemampuan mereka, mereka dapat bertahan melawan ahli setingkat kaisar untuk waktu yang cukup lama. Bahkan kekuatan hukum yang dipegang oleh para ahli alam kaisar pun tidak cukup untuk menghancurkannya karena dia telah menyerap esensi Taoisme yang tertinggal dari kehidupan sebelumnya. Satu-satunya hal yang perlu dikhawatirkan adalah gua bagian dalam seorang ahli alam kaisar. Tetapi, bibir Ji Chen sedikit melengkung ke atas. Meskipun gua-gua para ahli alam kaisar yang perkasa memang menakutkan, mereka bukannya tanpa cara untuk menahan diri. Sebagai dunia kecil terkuat yang ia ciptakan di kehidupan sebelumnya, Das Netherworld memiliki seperangkat aturan yang sangat kuat. Setelah ia memurnikan buah dunia dari alam ini, ia akan mampu menahan beberapa serangan bahkan dari para ahli alam kaisar di gua-gua langit. Waktu mengalir lebih cepat di sini daripada di luar, jadi saya perlu memperkuat pengembangan diri dan pemahaman saya. Ji Chen menatap Lin Ye dan berkata, kau tetap di sini dan jaga aku. Begitu aku keluar dari pengasingan, kita akan kembali ke kota Wenjian bersama. Baik, Pak. Lin Ye mengangkat kepalanya, matanya dipenuhi kesetiaan dan harapan. Setengah bulan berlalu di dunia luar. Ji Chen baru saja terbangun dari pengasingannya. Selama periode ini, Ji Chen telah mengintegrasikan dan menguasai semua hukum yang telah dipelajarinya di kehidupan sebelumnya, dan hampir mencapai kesempurnaan. Begitu ia resmi menembus ke alam Taiyi, ia menilai bahwa bahkan seorang ahli alam kaisar pun tidak akan mampu membunuhnya. Namun, ini masih jauh dari cukup. Bahkan jika kaisar ikut campur dalam alam tarian roh saat ini, dia tidak akan mampu mengendalikan seluruh situasi. Untuk menghadapi alam dewa kuno, aku harus segera memperoleh tingkat kultivasi dari kehidupan sebelumnya. Masih ada beberapa darah esensi tingkat kaisar yang tertinggal di sini. Aku bisa mendapatkannya setelah memurnikan dunia bawah. Dia bergumam. Selama perang, untuk mencegah kematiannya yang mendadak, ia meninggalkan banyak barang di sini, menunggu orang yang tepat untuk menemukannya. Dia menyembunyikan sebagian dari mereka jauh di dalam dunia bawah. Hanya setelah sepenuhnya menguasai Das dan Netherworld barulah seseorang dapat memperolehnya. Langkah ini juga dilakukan untuk berjaga-jaga jika mereka yang menerima warisannya tidak dapat menahan godaan untuk menerobos dan menggunakan esensi serta darah yang ditinggalkannya untuk dengan cepat memperbaiki rantai tersebut, sehingga membuat fondasi mereka menjadi tidak stabil. Pada akhirnya, dia tidak menemukan pengganti, sebaliknya, dia malah membuat dirinya sendiri kebingungan. Namun, alam ini awalnya miliknya, dan meskipun dia telah bereinkarnasi, tidak sulit baginya untuk mendapatkan kembali kendali penuh atas dunia bawah. Ini hanya butuh waktu. Ayo kita keluar. Ji Chen perlahan berdiri. Setelah memperoleh hampir semua hal di alam debu dan alam bawah, dia tidak akan lagi kekurangan sumber daya kultivasi sebelum menembus ke alam kaisar. Dan seseorang seperti dia, yang memiliki seperangkat artefak semi kekaisaran lengkap yang membentuk formasi pedang, adalah seseorang yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Kini ia memiliki kekayaan yang lebih besar daripada banyak kaisar. Setelah meninggalkan alam bawah, Ji Chen menyerap seluruh dunia ke dalam tubuhnya. Ini akan menjadi kartu truf terakhirnya melawan seorang ahli setingkat kaisar. Sesampainya di Istana Abadi, ia segera bertemu dengan Feng Wuwang. Menurut Feng Wuwang, seluruh alam abadi Chenming telah mengalami perubahan besar sejak kematian pemimpin sekte Jian Jianxin dan pemimpin lembah Xuanbing. Tak ada kekuatan yang berani menentang kehendaknya lagi, dan mereka yang telah terusir dan dipaksa menandatangani kontrak perbudakan diberi kehidupan baru. Namun, banyak masalah yang muncul secara bertahap. Karena takut akan pembalasan dari Ji Chen, banyak kultivator kuat melarikan diri dari alam abadi debu Nether. Hal ini seketika melemahkan kekuatan keseluruhan alam abadi debu dan Nether.
Bahkan wabah monster di alam abadi pun tetap tak terkendali, mengancam akan meningkat menjadi bencana. Ji Chen sudah siap menghadapi situasi ini. Bukan hal buruk jika mereka pergi. Meskipun istana abadi debu dan neter masih ada di permukaan, istana itu sudah lama hancur. Karena mereka memilih untuk pergi, paling buruk pun saya akan membangun kembali kekuatan saya sendiri. Seringkali, jauh lebih baik memiliki kekuasaan di tangan sendiri daripada bergantung pada orang lain. Setelah mendengar itu, Feng Wuang memahami pikiran Ji Chen. Ini adalah rencana untuk membangun kembali kekuatan yang secara eksklusif dimiliki oleh Istana Abadi Debu dan Dunia Bawah. Namun, mewujudkannya bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan hanya dengan berbicara. Ada begitu banyak kekuatan dahsyat di alam abadi, apa yang membuat para kultivator sesat itu berpikir mereka bisa bergabung dengan mereka. Jika Anda ingin memenangkan hati mereka, Anda tidak bisa menghindari menawarkan sumber daya kultivasi, teknik kultivasi tingkat atas, dan berbagai ramuan serta obat spiritual. Benda-benda ini tidak disimpan di Istana Abadi Debu dan Neter mereka. Istana Abadi Debu dan Neter tampak kuat hanya karena keberadaannya. Tuan Muda Ji, membangun kembali kekuatan Anda sendiri bukanlah hal yang sulit, tetapi kita dapat menggunakan sumber daya untuk menarik tokoh-tokoh berpengaruh dari berbagai kalangan. Dari mana kita bisa mendapatkan mereka? Sekalipun seseorang menambang biji langit, seiring waktu, pendapatan yang diperoleh tidak akan cukup untuk menutupi pengeluaran. Selain itu, batu keabadian saja jauh dari cukup untuk membuat seorang tokoh yang benar-benar kuat terkesan. Meskipun aku memiliki cadangan yang cukup besar, mengembangkan kekuatan yang setara dengan Sekte Pedang Hati masih terlalu sulit. Feng Wuang menganalisis. Membangun pasukan dan merekrut individu-individu yang kuat sama-sama membutuhkan sejumlah besar batu abadi. Jumlah sebanyak itu tidak mungkin dihasilkan hanya oleh dua pembuluh darah abadi. Kecuali jika Ji Chen, seperti keluarga-keluarga lain, mengeksploitasi tenaga kerja semua rakyatnya, akan sulit untuk menawarkan kondisi yang menarik bagi individu-individu berpengaruh tersebut. Ji Chen menepis pertanyaan itu dan berkata, "Aku sudah menyelesaikan masalah ini. Kita tidak kekurangan batu abadi, dan kita memiliki berbagai macam teknik kultivasi, pil abadi, dan obat-obatan abadi. Dalam hal ini, para senior, rekrutlah individu-individu yang berkualitas dengan tingkat perekrutan 2 kali lipat dibandingkan keluarga-keluarga besar tersebut. Adapun sumber daya untuk memperbaiki rantai tersebut, saya mampu membiayainya." Kepercayaan dirinya tidak hanya berasal dari sumber daya melimpah yang ia tinggalkan di dunia bawah dari kehidupan sebelumnya, tetapi juga dari kekayaan pribadinya yang cukup besar. Banyak sekali tokoh berpengaruh yang tewas di tangannya, dan rampasan perang menumpuk seperti gunung di dalam cincin Qian Kun miliknya. Dengan begitu banyak sumber daya, itu lebih dari cukup untuk memelihara Istana Abadi Das Neter, apalagi untuk membina semua tokoh kuat di seluruh kota penyelidikan pedang. Namun, ini bukanlah sumber kepercayaan dirinya yang terbesar. Keluarga mana yang ingin meninggalkan alam abadi debu dan neter? Tak lama lagi mereka akan menyadari betapa besar peluang yang telah mereka lewatkan. Ini akan menjadi keputusan yang paling mereka sesali dalam hidup mereka. Di ruangan lantai atas paviliun harta karun abadi di kota penyelidikan pedang, aroma cendana tercium di udara, namun tidak mampu meredam kegelisahan dan intrik yang memenuhi ruangan. Di kedua sisi meja panjang itu, lebih dari selusin pemimpin dari berbagai faksi duduk sesuai urutan pangkat, mereka semua adalah wajah-wajah yang sudah dikenal yang sebelumnya telah memberi hormat kepada Istana Abadi Chenming. Di ujung meja, Mo Xuan, pemimpin paviliun harta karun abadi, mengetuk meja dengan ujung jarinya. Wajahnya pucat pasi, dan aura dingin yang terpancar darinya membuat suasana di ruangan itu semakin mencekam. "Tuan-tuan, mari kita semua berbicara. Bocah Ji Chen itu baru setengah bulan bertahta, namun dia berani merusak fondasi kita dan memutus sumber kekayaan kita. Bisakah kita mentolerir ini?" Mo Xuan berbicara, suaranya tidak keras, tetapi mengandung otoritas yang tak terbantahkan. Di sebelah kiri, Qian Wangwan, pemilik perusahaan perdagangan Wanbao, langsung menimpali, wajahnya yang gemuk bergetar hebat, "Aku tidak tahan lagi. Sejak Ji Chen memerintahkan larangan penyitaan paksa dan mencegah rumah judi, kami menggunakan cara seperti itu untuk menghasilkan uang. 3 rumah judi di bawah perusahaanku telah ditutup. Batu spiritual yang hilang setiap hari bisa menumpuk menjadi gunung kecil. Belum lagi para pekerja yang diberhentikan, produksi pertambangan berkurang setengahnya, harga bahan-bahan spiritual meroket, dan bisnis berada di ambang kehancuran. Bukan hanya kamu." Siba, pemimpin sekte Xuanshan, membanting tinjunya ke meja, matanya yang besar dan berbentuk lonceng tembaga dipenuhi kebencian. "Sekte Xuanshanku mengendalikan 3 urat abadi. Di masa lalu, orang-orang biasa yang rendahan itu berani membangkang kepada kami.
Kami mencambuk dan merantai mereka, dan mereka bekerja dengan patuh. Lihat apa yang terjadi sekarang. Ji Chen membebaskan mereka begitu saja, dan bahkan berani membunuh orang-orang dari Sekte Pedang Hati dan Lembah Xuanbing untuk menegakkan kekuasaannya. Dia jelas tidak menganggap kita serius. Pemimpin Sekte King Feng, Liu Qingyan, dengan lembut mengibaskan kipas bulunya, matanya yang memikat dipenuhi perhitungan. Ketua Sekte Si, mohon tenangkan diri. Ji Chen masih muda dan ambisius, dan ingin menegakkan otoritasnya segera setelah ia berkuasa. Namun dia lupa bahwa alasan alam abadi debu neter mampu bertahan hingga sekarang bukanlah karena dirinya, Kaisar Abadi yang bereinkarnasi, melainkan karena kita. Urat mineral abadi, tambang, pertahanan kota, jalur perdagangan, mana yang dapat eksis tanpa kita? Semua orang mengangguk setuju, wajah mereka menunjukkan persetujuan. Pemimpin Sekte 10.000 Pedang, Yue Lengshan, berkata dengan sinis, benar sekali. Bajingan tua Feng Wuwang itu dulu pandai berpura-pura tidak melihat, tapi sekarang dia sepenuhnya berpihak pada Ji Chen. Namun Feng Wuwang hanya tahu cara bertarung dan membunuh, apa yang dia ketahui tentang manajemen bisnis. Operasi alam abadi debu dan neter pada akhirnya bergantung pada kita. Mo Xuan mengangkat matanya, pandangannya menyapu semua orang, dan perlahan berkata, semua orang tahu bahwa kita berkumpul di sini hari ini bukan karena kita benar-benar berniat meninggalkan alam dewa debu dan neter. 7 urat abadi tingkat atas di kota penyelidikan pedang ini adalah harta karun langka di alam abadi. Jika kita pergi, bukankah kita akan membiarkan orang lain mendapatkan keuntungan darinya? Mata Qian Wangguan berbinar, apa maksud dari ketua paviliun? Mundur untuk kemudian maju. Bibir Mo Xuan melengkung membentuk senyum dingin. Mari kita bersatu dan menyebarkan kabar bahwa semua pasukan akan mundur dari domain abadi debu neter, membawa serta tenaga kerja, sumber daya, dan kafilah mereka, mengubah kota penyelidikan pedang ini menjadi reruntuhan. Siba bertanya dengan kasar, tapi bagaimana jika Ji Chen benar-benar tidak peduli? Apa yang akan kita lakukan saat itu? Celaka degen, Mo Xuan terkekeh. Dia baru saja mendapatkan kembali kendali atas alam debu, dan yang paling dia butuhkan adalah menstabilkan alam abadi dan memenangkan hati rakyat. Jika kita mundur, perdagangan di alam abadi akan lumpuh, tambang akan berhenti beroperasi, pertahanan kota akan lemah, dan bahkan melawan iblis pun akan menjadi masalah. Rakyat akan panik, dan aliansi abadi akan meminta pertanggungjawaban mereka. Mampukah Ji Chen menahan tekanan itu? Liu Qingyan menutup mulutnya dan terkekeh, ketua paviliun benar. Sekalipun Ji Chen benar-benar reinkarnasi Kaisar Abadi Chenming, dia tetap tidak mampu menguasai seluruh alam abadi. Tanpa kita, dia hanyalah seorang Kaisar Abadi yang sendirian. Yue Lengshan menimpali, begitu kita membangun momentum, Ji Chen pasti akan panik. Pada titik itu, dia tidak punya pilihan selain datang kepada kami dan berkompromi, menghapus aturan-aturan konyol itu, dan bahkan memberi kami kompensasi. Haha, bagus sekali. Wajah gemuk Qian Wangguan menyeringai lebar. Kurasa Ji Chen belum pernah menderita sebelumnya. Begitu dia menyadari dia tidak bisa berbuat apa-apa tanpa kita, dia pasti akan menyerah. Siba menyeringai dan berkata, pada saat itu, kita tidak hanya akan mengembalikan sistem lama, tetapi juga membuatnya menyerahkan lebih banyak keuntungan. Seorang junior yang baru bereinkarnasi berani bersikap arogan di atas kita. Jangan harap, dia benar-benar berpikir bahwa dirinya masih Kaisar Abadi Chenming yang sama seperti sebelumnya. Meskipun bakatnya dalam menciptakan rantai sangat menakjubkan, dalam hal mengendalikan hati orang, bagaimana mungkin kita bisa menandinginya? Tawa meledak di ruangan itu, semua orang yakin bahwa Ji Chen akan kewalahan dan akhirnya menyerah. Mo Xuan mengangkat tangannya untuk meredam suara, ekspresinya dingin dan keras. Jangan terlalu sombong. Mulai hari ini, setiap keluarga harus diam-diam mengumpulkan sumber daya dan mengatur ulang tenaga kerja, dan hanya mengatakan kepada dunia luar bahwa mereka akan mundur. Tidak seorang pun diperbolehkan untuk mengalah duluan, siapapun yang menundukkan kepala terlebih dahulu akan kehilangan hak atas bagian keuntungan. Kami memahami bahwa masalah ini menyangkut kepentingan semua orang. Semua orang setuju serempak. Mo Xuan memandang keluar jendela, pandangannya tertuju pada istana abadi Chenming yang berada di kejauhan, dan bergumam dingin pada dirinya sendiri. Ji Chen, kamu masih terlalu muda. Aturan di alam debu dan dunia bawah yang abadi ini tidak pernah ditentukan olehmu sendiri. Tunggu saja, tidak lama lagi kau sendiri akan datang ke paviliun harta karun abadi, memohon agar kami tinggal. Tanpa sepengetahuan orang-orang ini, Ji Chen sudah memiliki rencana dalam benaknya ketika mereka bersekongkol melawannya dan mengancamnya. Tak lama kemudian, Istana Abadi Debu dan Neter memberikan undangan kepada semua kultivator sesat di alam abadi.
Setiap kultivator yang secara sukarela bergabung dengan Istana Abadi Debu dan Nether dapat menerima sumber daya kultivasi setiap bulan, sesuai dengan tingkat kultivasi mereka. Awalnya, tidak ada yang terlalu memperhatikan, karena mengira itu adalah upaya terakhir bagi Ji Chen. Ketika mereka melihat persyaratan menggiurkan yang ditawarkan oleh Istana Abadi Debu dan Nether, mereka semua terkejut. Apakah Ji Chen sudah gila? Selama kau bergabung dengan Istana Abadi Chenming, bahkan kultivator alam abadi sejati pun bisa menerima 100 batu spiritual setiap bulan. Tidak hanya itu, anggota Istana Abadi Debu dan Nether juga dapat mengambil misi untuk mendapatkan poin kontribusi. Kudengar poin-poin ini dapat ditukarkan dengan apa saja di Istana Abadi Debu dan Nether, bahkan pil abadi tingkat raja pun tidak masalah. Terdapat juga berbagai teknik kultivasi, pembuatan senjata, inti iblis. Dari mana dia mendapatkan begitu banyak sumber daya? Di ruangan lantai atas paviliun harta karun abadi, semua orang berkumpul sekali lagi. Setelah Feng Wuang melaksanakan perkataan Ji Chen, berbagai perawatan yang ditawarkan oleh Istana Abadi Chenming segera menarik perhatian banyak kultivator. Awalnya mereka tidak peduli, tetapi seiring semakin banyak kultivator bergabung dengan Istana Abadi Debu dan Nether, mereka secara bertahap menyadari ada sesuatu yang salah. Ji Chen sama sekali tidak mengembangkan kekuatannya sendiri, dia jelas-jelas berusaha menjerumuskan mereka ke dalam kehancuran. Kondisi yang menggiurkan seperti itu sangat berbeda dengan apa yang telah mereka lakukan sebelumnya. Sudah jelas apa yang akan dipilih oleh para tukang reparasi rantai itu. Mo Xuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kita benar-benar harus meninggalkan tempat ini? Yang lain berkata dengan cemas. Mereka mengira bahwa dengan mengumumkan kepergian mereka, Ji Chen akan menyadari pentingnya peran mereka dan dengan demikian akan berkompromi. Tanpa diduga, pada akhirnya, mereka malah merugikan diri sendiri. Setelah propaganda dari Istana Dewa Debu dan Nether, bahkan rakyat mereka sendiri mulai goyah. Tidak apa-apa, saya tidak percaya dia benar-benar memiliki banyak sumber daya. Jangan lupa, Istana Abadi Debu dan Nether belum mengumpulkan banyak fondasi selama bertahun-tahun. Dengan penggunaan sumber daya yang begitu boros, bahkan dengan bantuan Kaisar Abadi Jin Liu, itu tidak akan bertahan lama. Mo Xuan mendengus dingin. Namun, langkah Ji Chen selanjutnya benar-benar mengacaukan rencananya. Meskipun mereka masih yakin bahwa sumber daya Ji Chen tidak mencukupi, Ji Chen langsung membahas masalah tersebut di dalam aliansi abadi. Selama bulan depan, dia akan memurnikan pil di kota Wenjian. Para kultivator yang membantunya menaklukkan api esensi kekacauan di reruntuhan kepulangan dapat datang ke sini untuk meminta pil tersebut. Kata-kata ini langsung menimbulkan kegemparan besar di dalam aliansi abadi. Ini karena Ji Chen tidak memurnikan pil biasa, melainkan pil abadi tingkat raja. Dan ini adalah jenis dengan kualitas terbaik. Cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan.